Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Indrayati Galuhu, STMPW dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo. Sebagai dosen di jurusan Teknik Elektro dengan mengampu mata kuliah Device Mikroelektronika dengan dua dosen pengampu mata kuliah. Pertama, saya sendiri Indrayati Galuhu, STMPW, dan teman saya sebagai penanggung jawab Bapak Bunyamin, STMPW. Dengan bobot SKS ada 2. Berikut ada 4 capaian pembelajaran kami di jurusan Teknik Elektro. Pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, CPL yang kedua, menerapkan pengetahuan atau knowledge di bidang teknik elektro, termasuk rangkaian elektrik, sistem dan sinyal sistem digital, elektromagnetik, dan elektronika. Yang ketiga, CPL yang ketiga, menerapkan keterampilan yang diperoleh dari perkuliahan sebelumnya dalam kegiatan desain rekayasa. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang keempat, kemampuan dalam mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik elektronika. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah ada 9. Pertama, mahasiswa dapat menelaah konsep dasar dari device mikroelektronika. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami proses fabrikasi berbagai jenis IC. Yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami teknologi MOS. Yang keempat, capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menganalisis rangkaian gerbang dan pembalik MOS. Capaian pembelajaran yang kelima, mahasiswa mampu memahami teknologi diode. Capaian pembelajaran yang keenam, mahasiswa mampu memahami teknologi transistor bipolar. Capaian pembelajaran yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami rangkaian gerbang digital. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami rangkaian gerbang sekuensial. Capaian pembelajaran yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami teknologi memori. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK dari mata kuliah ini. Pertama, sub CPMK memahami, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar dari device mikroelektronika. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teknologi
fabrikasi rangkaian terpadu. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian MOS dan CMOS. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan struktur dan prinsip kerja transistor MOS. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik arus tegangan. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menuliskan analisa pembalik NMOS statik. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan kapasitansi dan tata letak rangkaian. Sub CPMK yang kedelapan, mahasiswa dapat menjelaskan waktu tunda dan perkalian daya tunda. Sub CPMK yang kesembilan, mahasiswa dapat menjelaskan dioda persambungan PN. Sub CPMK yang ke-10, mahasiswa mampu menuliskan muatan daerah pengosongan. Sub CPMK yang ke-11, mahasiswa mampu mensimulasikan persambungan PN dan prategangan maju dan balik. Sub CPMK yang ke-12, mahasiswa dapat menjelaskan struktur dioda. Sub CPMK yang ke-13, mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik arus tegangan transistor bipolar. Sub CPMK yang ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan transistor mode aktif maju dan arus. Sub CPMK ke-15, mahasiswa mampu menuliskan mode kerja. Sub CPMK yang ke-16, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai jenis rangkaian gerbang digital. Sub CPMK yang ke-17, mahasiswa dapat menuliskan rangkaian RTL, DTL, ITL. Sub CPMK yang ke-18, mahasiswa dapat menjelaskan jenis rangkaian gerbang sekuensial. Sub CPMK yang ke-19, mahasiswa mampu merancang rangkaian FF, ITL. Sub CPMK yang ke-20, mahasiswa dapat merancang rangkaian FF, ECL, dan FF12L. Sub CPMK yang ke-21 dapat merancang berbagai jenis memori semikonduktor. Sub CPMK yang ke-22, mahasiswa mampu menjelaskan ROM, MOS. Sub CPMK yang ke-23, mahasiswa mampu merancang RW memori statik dan dinamik. Deskripsi singkat daripada mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan pada semester kelima untuk konsentrasi teknik elektronika yang mengajarkan tentang teknik pembuatan rangkaian terpadu, transistor, semikonduktor, oksida logam atau MOS, rangkaian gerbang dan pembalik MOS, dioda semikonduktor, transistor bipolar, rangkaian gerbang digital bipolar, rangkaian logika sekuensial
dan memori semikonduktor. Adapun bahan kajian dari mata kuliah ini yang merupakan materi pembelajaran, pertama, teknologi rangkaian terpadu, yang kedua, teknologi MOS, yang ketiga, rangkaian gerbang pembalik MOS, yang keempat, teknologi dioda, yang kelima, teknologi transistor bipolar, yang keenam, rangkaian gerbang digital, yang ketujuh, rangkaian gerbang sekuensal, yang kedelapan, teknologi memori. Adapun pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini, pertama, pustaka utama yang itu Hotgears dengan bukunya rangkaian terpadu digital. Yang kedua, Milman Jacob terjemahan Sutanto, dan yang merupakan pendukung pustaka pendukung yaitu saya ambil dari jurnal-jurnal dan yang sesuai dengan materi dari mata kuliah ini. Berikut 3 metode pembelajaran dalam mata kuliah ini. Pertama, ceramah. Dalam hal ini saya menyampaikan langsung kepada mahasiswa sampai di mana mereka memahami tentang mata kuliah device elektronika. Yang kedua, tanya jawab. Dalam hal ini sampai di mana kemampuan mahasiswa untuk menangkap apa yang disampaikan tentang mata kuliah device elektronika. Berikutnya, yang ketiga, diskusi kelompok. Dalam hal ini, di mana mahasiswa dapat memahami tentang apa yang mereka diskusikan mengenai mata kuliah device elektronika. Berikutnya, model pembelajarannya yaitu problem based learning. Dalam hal ini, mahasiswa diberikan materi atau kasus untuk dibahas dalam diskusi kelompok. Hal-hal apa yang berhubungan dengan mata kuliah device elektronika. Sistem daripada penilaian berikutnya adalah 10% daripada aktivitas, 20% tugas, 30% ujian tengah semester, 40% ujian akhir semester. Untuk dapat melihat nilai dari hasil, mahasiswa dapat melihat di SIAKAD, yakni Sistem Informasi Akademik Universitas Halu Oleo. Berikut kami akan memaparkan video pengejaran dan pembelajaran mata kuliah device mikroelektronika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran hari ini. Pertemuan hari ini untuk melanjutkan pelajarannya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, saya akan minta untuk berdoa dari ketua kita. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa masing-masing sesuai dan akan dipimpin dengan menggunakan agama Islam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya akan cek dulu kehadirannya hari ini ya. Siapa yang hadir dan tidak hadir ya. Tohar Hadir Bu. Nur Arif Sainuddin, Hadir Bu. Sarah Septiana, Hadir Bu. Adan Hardianto. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, saya ingin mengevaluasi pelajaran yang kita sudah bahas minggu lalu. Silakan, saya persilakan kepada Tohar. Baiklah, mungkin untuk di minggu lalu kita membahas materi struktur dasar dari JFETN yang terdiri dari dua terminal, yaitu terminal source dan terminal drain, dan juga ada terminal ketiga yang disebut terminal gate yang terdiri dari dua konduktor PI yang tersusun tipis. Mungkin hanya itu saja yang saya ingat. Oke, terima kasih. Silakan. Mungkin ada yang bisa menebakkan apa yang kita sudah bahas minggu lalu. Saya persilakan. Oke, silakan Safa. Untuk minggu lalu itu kita bahas tentang field effect transistor. Kemudian masuk di definisi dari piranti bipolar semikonduktor, yang mana itu hanya ada satu pembawa yang menonjol dalam proses konduksinya. Adapun tipe dari piranti itu ada 3 tipe, yaitu JFET, kemudian MESFET dengan MOSFET. Oke, terima kasih Sarah. Silakan diberikan aplaus. Materi kita hari ini kita akan lanjut tentang teknologi MOS. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang MOS. Apa itu MOS? Yang pernah saya baca dari materi MOS adalah transistor MOSFET adalah komponen elektronik yang sangat penting dalam teknologi semikonduktor. Berikut adalah penjelasan tentang struktur dan prinsip kerja transistor MOSFET. Yang pertama ada struktur MOSFET dibangun di atas substrat semikonduktor, biasanya silikon. Di atas substrat ini ada lapisan oksida yang sangat tipis yang berfungsi sebagai isolator antara gate dan channel semikonduktor di bawahnya. Oke, terima kasih. Kita akan melihat tujuan pembelajaran. Saya akan bacakan. Mahasiswa mampu memahami teknologi MOS atau metal oxide semikonduktor. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami struktur dan prinsip kerja transistor MOSFET. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis MOSFET, E-channel dan P-channel. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik arus tegangan dari MOSFET dengan model operasional. Kita akan masuk apa itu teknologi MOS. Teknologi MOS atau metal oxide semikonduktor adalah fondasi dari banyak sirkuit terpadu yang digunakan dalam berbagai jenis perangkat elektronik saat ini. Berikut adalah pengenalan singkat tentang teknologi ini dan pentingnya dalam industri semikonduktor. Apa itu teknologi MOS? Teknologi MOS mengacu pada struktur dan metode pembuatan transistor MOSFET atau metal oxide semikonduktor field effect transistor, yang merupakan jenis transistor yang paling banyak digunakan dalam pembuatan sirkuit terpadu atau IC. Transistor ini memiliki 3 terminal, yaitu 1 gate, yang kedua source, yang ketiga drain. Isolator oksidasi logam yang tipis memisahkan gate dan channel semikonduktor di antara source dan drain.
memungkinkan kontrol yang efisien atas aliran arus. Demikianlah materi kita. Saya persilakan, ada yang mau bertanya? Silakan Anwar. Mungkin saya ingin bertanya kembali tentang apa itu teknologi MOS. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teknologi MOS adalah pembuatan daripada transistor MOSFET. Selanjutnya kita masuk ke pentingnya teknologi MOS. Pertama, efisiensi energi transistor MOSFET sangat efisien dalam hal konsumsi daya yang sangat penting untuk perangkat portable dan aplikasi yang memerlukan daya rendah. Yang kedua, stabilitas teknologi MOS memungkinkan miniaturisasi komponen yang berarti lebih banyak transistor dapat dipasang dalam shift yang sama, meningkatkan kepadatan dan kinerja sirkuit. Yang ketiga, biaya produksi. Proses fabrikasi MOS memungkinkan produksi massal IC dengan biaya yang relatif rendah yang berkontribusi pada penurunan harga perangkat elektronik. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Toha. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya biaya produksi dari teknologi MOS, Bu. Oke, terima kasih. Biaya produksi dari MOS kita memungkinkan untuk produksi massal dengan biaya yang relatif rendah yang berkontribusi pada penurunan harga dengan perangkat elektronik. Terima kasih. Baiklah, minggu lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar teknologi MOS. Sekarang Ibu akan bagi 3 kelompok dan kalian presentasikan dari hasil diskusi kalian. Baiklah, minggu lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar teknologi MOS. Sekarang Ibu akan membagi 3 kelompok dan masing-masing kelompok mempersiapkan hasil presentasinya untuk didiskusikan sambil mempresentasikan. Silakan dari kelompoknya masing-masing kelompok mempersiapkan. Ibu silakan mempersilakan kelompoknya mempresentasikan hasil materi diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 1 ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu struktur dan prinsip kerja transistor MOSFET. Struktur MOSFET terdiri dari 4 terminal utama, yaitu source, drain, gate, dan body. Source, titik di mana pembawa muatan elektron atau hole masuk. Drain, titik di mana pembawa muatan keluar. Gate, terminal yang mengontrol aliran pembawa muatan antara source dan drain. Dan body, substrat semikonduktor yang mendukung struktur MOSFET. Itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 1. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Berikutnya saya persilakan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya ketua dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan jenis-jenis MOSFET, N-channel dan P-channel. Baiklah, untuk jenis MOSFET terdiri dari 2 channel, yaitu P-channel dan N-channel. Untuk N-channel yaitu sebagai pembawa muatan yang menggunakan elektron sebagai pembawa muatan utama. Polaritasnya memiliki polaritas negatif. Berikutnya saya persilakan ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari tugasnya. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Judul karakteristik arus tegangan dari MOSFET.
Karakteristik arus tegangan dari MOSFET sangat penting untuk memahami bagaimana perangkat ini beroperasi dalam berbagai kondisi. Demikianlah 3 presentasi dari 3 kelompok tadi. Sampai sekarang saya akan persilakan untuk menanggapi dari ketiga pemaparan tadi. Silakan. Oke, silakan. Baik, langsung saja saya mau bertanya kepada kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa itu prinsip kerja MOSFET? Itu saja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Desi. Terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Jadi prinsip kerja dari MOSFET itu memiliki 3 terminal utama. Yang pertama yaitu sumber source, yaitu terminal yang terhubung. Ketiga, drive, yaitu terminal di mana arus mengalir keluar dari transistor. Ketiga, gate, yaitu terminal yang mengontrol konduktivitas antara source dan drive. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas presentasinya hari ini. Semoga hasil diskusi dari presentasi tersebut bisa bermanfaat semuanya. Terima kasih. Mungkin ada dari masing-masing kelompok yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan angkat tangan. Sarah, saya persilakan untuk memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan kita. Silakan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari pembelajaran hari ini saya mengambil kesimpulan tentang materi dasar-dasar MOSFET, yaitu dasar-dasar MOSFET ini yang pertama kita pelajari struktur dan prinsip kerjanya dari transistor MOSFET. Yang kedua kita pelajari jenis-jenis MOSFET, ada N-channel dan juga ada P-channel. Dan yang ketiga kita pelajari tentang karakteristik dari MOSFET dan model-model operasionalnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya persilakan untuk memberikan penilaian dari hasil pertemuan kita hari ini. Silakan. Ya, Andi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah membawakan materi yang sangat bermanfaat pada hari ini, dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan penilaian terkait pembelajaran pada hari ini. Mungkin saya rasa pembelajaran pada hari ini sudah sangat luar biasa karena materi yang dibawakan oleh Ibu dosen terkait MOSFET, di mana MOSFET adalah salah satu item dalam rangkaian elektronika yang sangat besar fungsinya, di mana kita tadi telah belajar prinsip, karakteristik, jenis, dan karakteristik dari arus dan tegangan dari MOSFET itu sendiri. Mungkin mari kita beri aplaus kepada Ibu dosen yang telah membawakan materi pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi. Sebelum kita akhiri, saya akan kasih tugas ya untuk minggu depannya, yaitu mahasiswa mencari dan membaca jurnal tentang rangkaian gerbang dengan pembalik MOS. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih.